Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Jelaskan makna pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Waktu berdiskusi 1 menit dimulai dari sekarang. Iya. Pegel-pegel pegang. Waktu berdiskusinya habis, silakan menjawab dari dua terlebih dahulu. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Makna dari pemilihan umum yang bersifat berjudil di negeri kita Indonesia yaitu yang pertama, langsung. Artinya rakyat boleh memilih langsung tanpa ada perantara atau representasi yang memilihkan untuk rakyat. Yang kedua adalah bebas, berarti rakyat bebas memilih sesuai kandidat yang diinginkan. Yang ketiga rahasia, berarti rakyat boleh tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain. Yang keempat adalah jujur, berarti tidak boleh ada kecurangan dari kandidat yang melakukan pemilu. Dan yang terakhir adalah adil, di mana pemilihan umum ini adil boleh dilakukan oleh semua orang yang sudah berusia 17 tahun di Indonesia. Dan kenapa sistem pemilihan berjurdil itu ada di Indonesia? Yang pertama adalah cerminan demokrasi, di mana demokrasi semua orang memiliki hak yang sama. Yang kedua adalah minyaknya antusiasme masyarakat dalam pemerintahan. Yang ketiga adalah salah satu bentuk pendidikan demokrasi pada masyarakat pada usia 17 tahun ke atas agar mereka lebih sadar tentang sistem yang ada di negara kita. Terima kasih. Hir. Terima kasih. Jawabannya dari Regu A. Silakan Regu B menjawab. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Jadi untuk pemilu itu menggunakan asas langsung, yang berarti rakyat itu memilih langsung tanpa ada perantara, dan umum itu semua masyarakat yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi pemilih atau sudah yang 17 tahun ke atas, dan bebas, artinya orang tersebut bebas memilih hak pilihnya sesuai dengan dari nuraninya. Selanjutnya yang disampaikan oleh saya. Selanjutnya adalah jujur, yang artinya setiap orang berhak untuk memilih sesuai dengan hati nuraninya seperti tadi. Tetapi bedanya, jujur itu artinya apabila ada penilaian seperti gratifikasi dan lain sebagainya harus selalu ditindaklanjuti agar pemimpin yang melakukan gratifikasi atau yang lain sebagainya kepada baik kepada sesama pemerintah atau kepada rakyat dapat di blacklist. Lalu yang terakhir itu adil, dibuktikan dengan adanya hak bagi Mahkamah Konstitusi dan hak bagi masyarakat untuk dapat melaporkan apabila ada ketidakadilan yang didasarkan oleh masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengulas kembali apakah betul pemilu ini adil atau tidak. Itu artinya langsung umum bebas rahasia dan juga adil sudah amat sangat tepat untuk ditempatkan di Indonesia sebagai asas pemilihan umum. Terima kasih. Terima kasih jawaban dari Regu B. Silakan Regu C menjawab. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Pemilu pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955 yang memiliki asas berjurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Langsung di sini adalah rakyat memilih dengan langsung apa pilihan mereka di tempat pencoblosan. Kemudian umum, siapa saja boleh ikut dan berhak dipilih maupun memilih. Dan bebas, rakyat bisa memilih siapa saja yang akan dipilih, tidak tergantung kondisi siapapun itu bisa bebas, siapapun itu bisa bebas memilih. Selanjutnya adalah rahasia. Di sini pilihan setiap orang dengan yang lain bersifat rahasia. Yang selanjutnya adalah jujur. Dalam setiap pemilu tidak boleh adanya KKN, yaitu kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dan yang terakhir adalah adil, di mana pemilu dilaksanakan secara adil dan serentak di seluruh Indonesia dan dilakukan oleh rakyat Indonesia yang berumur 17 tahun ke atas. Dan asas pemilu. Terima kasih. Terima kasih Regu C untuk jawabannya. Regu D silakan jawab waktu 1 menit.
Dimulai dari sekarang. Regu C izin menjawab. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat 1, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun sekali. Artinya langsung, artinya pemilihan umum dilakukan dengan tanpa diwakilkan. Umum artinya menjadi kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara tanpa membedakan suku, agama, ras, budaya dan lain-lain. Bebas artinya setiap warga negara bebas menentukan pilihan tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Rahasia artinya pilihan rakyat dijamin kerahasiaannya. Jujur penyelenggara, peserta dan rakyat melaksanakan pemilu dengan jujur. Adil penyelenggaraan pemilu dilaksanakan dengan mengedepankan aspek keadilan. Cukup, terima kasih. Terima kasih jawabannya untuk regu D. Kita masuk ke segmen kedua, jawab dan menanggapi. Soal pertama untuk regu A dan regu B silahkan disimak. Regu A menjawab, regu B menanggapi jawaban dari regu A. Pertanyaan pertama, jelaskan bentuk gerakan-gerakan perjuangan bangsa Indonesia terhadap penjajah secara non fisik. Waktu 1 menit untuk menjawab dimulai dari sekarang. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah secara non fisik telah dilakukan bahkan semenjak zaman peperangan, di mana para pemimpin kita melakukan cara diplomasi dengan berbagai pemimpin dari negara lain untuk menyelesaikan masalah peperangan. Dan di masa kini pun masih banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk melawan penjajahan, yaitu dengan satu, melalui pendidikan, bahkan dengan belajar dengan rajin dan memenuhi kebutuhan pendidikan kita, itu sudah berjuang melawan penjajahan terhadap pendidikan tanpa fisik. Dan yang kedua adalah berjuang melawan penjajah secara ekonomi, di mana kita sebagai bangsa Indonesia harus memiliki ketahanan dan kemampuan ekonomi untuk bisa bersaing di masyarakat ekonomi ASEAN maupun masyarakat ekonomi dunia. Dan yang ketiga adalah dalam bidang budaya, kita masih tetap memperjuangkan budaya kita, mempertahankan mana yang fundamental, yang mana yang penting untuk pendidikan kita, tanpa harus ada campur tangan dari fisik maupun dari aspek-aspek lain. Terima kasih. Terima kasih jawabannya dari regu A. Silakan regu B menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas waktunya. Kami amat sangat setuju dengan jawaban dari tim A, tapi menurut kami itu belum menjawab pertanyaan secara keseluruhan. Pertanyaannya tadi adalah organisasi-organisasi yang dilakukan pada masa penjajahan atau masa sebelum perjuangan hingga sekarang yang berbentuk organisasi di tempatnya. Dan tadi memang grup A sudah menjawab secara pendidikan, ekonomi dan sebagainya, tapi belum menjelaskan secara menyeluruh, yaitu pendidikan dan ekonomi dan lain sebagainya. Berbentuk organisasi yang pertama dimulai dari sebelum kemerdekaan, dimulai dari poin pertama itu poin pendidikan yang dilaksanakan pertama kali oleh Budi Utomo, yang menjadi salah satu titik kebangkitan nasional kita hingga saat ini, bahkan hingga mencapai ada titik Sumpah Pemuda dan sebagainya. Lalu yang kedua, adanya perjuangan secara diplomasi seperti dilakukan seperti dijawab oleh tim sebelumnya, yaitu dengan adanya perundingan antara founding fathers kita dengan orang-orang Jepang dan juga Belanda yang saat ini mau untuk menguasai negeri kita lagi. Dan secara ekonomi masih banyak sekali Temenmu nggak kasih ya? yang seharusnya disebutkan oleh tim A pada Terima kasih untuk regu B. Temanmu nggak dikasih? Pertanyaan kedua. Iya, tapi mereka nggak jawab yang tentang masa penjajahan sih. Iya. Iya. Pantas kok alam.